Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, kita dahului dengan doa, supaya doa kita menjadi kesatuan doa antara kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak mendengar firman Tuhan. Tuhan berkenan menjamah hati kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan mengajak saudara untuk membuka di dalam surat Petrus yang kedua. Surat Petrus yang kedua, pasal 1, ayat 10 dan 11. Surat Petrus yang kedua, pasal 1, ayat 10 dan 11. Saya bacakan ya, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Ya, itu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, ayat ini ayat yang hebat sekali. Dikatakan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini jangan, istilah umum mengatakan, jangan sembrono terhadap ibadah kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sungguh-sungguh akan membawa kita kepada suatu kerajaan yang kekal di dalam nama Yesus Kristus. Saudara tidak mampu membayangkan apa itu kerajaan kekal. Artinya kita itu
hidup di dunia ini cuma sementara. Tetapi yang dikatakan kerajaan kekal itu, saudara akan mencapai hidup yang kekal. Itu sulit untuk kita bayangkan. Pikiran kita tidak mampu membayangkan itu hidup kekal, itu tidak mampu. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah salah. Untuk mencapai hidup yang kekal itu, ayat yang ke-10 mengatakan, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita untuk mencapai hidup yang kekal itu, kita harus sungguh-sungguh. Di dalam bahasa aslinya itu disebut spodazo. Artinya rajin, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kesungguhan hati kita kepada Tuhan itu akan mencapai suatu hidup yang kekal. Tetapi saudara-saudara, kata sungguh-sungguh itu sering diselewengkan oleh setan. Kata sungguh-sungguh itu mungkin saudara akan berkata, saya sungguh-sungguh mengutamakan Yesus. Sungguh-sungguh mengutamakan Yesus. Tetapi saudara-saudara, sungguh-sungguh mengutamakan Yesus itu harus disertai dengan hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab saudara-saudara, kata sungguh-sungguh itu kata manusia. Manusia biasanya kata sungguh-sungguh itu bisa jadi tidak sungguh-sungguh. Manusia itu seringkali dalam bahasa sehari-hari itu seringkali belenjani. Kata sungguh-sungguh itu tidak betul-betul sungguh-sungguh, cuma omongan tok sungguh-sungguh, tetapi sok-sok belenjani. Begitu juga banyak orang-orang menjadi orang Kristen. Dia berkata saya akan sungguh-sungguh. Tetapi sampai di mana kata sungguh-sungguh itu, saudara? Sampai di mana kata sungguh-sungguh? Tetapi dalam pembacaan kita ini, ya saudara, dikatakan karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh. Di dalam bahasa aslinya tadi saya sudah sebutkan spodazo, artinya rajin.
dan sungguh-sungguh tegas. Bukan sungguh-sungguh cuma ngomong tok, tapi rajin melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Kata rajin itu, saudara, rajin mendengar firman Tuhan, rajin melakukan firman Tuhan. Supaya dengan demikian, saudara-saudara, ya, dengan demikian, kata ayat 11, ya, kepada kamu akan dikaruniakan. Saudara diberi karunia, dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Saudara, seringkali kita ini tidak begitu serius. Kita berkata sungguh-sungguh tuh, tapi tidak serius. Setan itu, saudara, memperlemah kata sungguh-sungguh yang kita katakan. Setan itu luar biasa mengganggu kehidupan kita, sehingga kesungguhan kita itu hanya omongan saja. Tetapi kalau kita ini penuh dengan kuasa Roh Kudus, kata-kata sungguh-sungguh itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga kalau sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sungguh-sungguh itu menjadi suatu kenyataan. Sehingga kita mencapai, dikatakan di sini, hidup di dalam kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Saudara, kiranya dengan renungan yang pendek ini, saudara tergugah. Seringkali kita berkata sungguh-sungguh, tetapi seringkali diseliotkan oleh setan menjadi tidak sungguh-sungguh. Mari kita banyak doa supaya kesungguhan kita itu dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus sampai kita mencapai kepastian untuk mencapai hidup yang kekal di samping Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Roh Kudus, penolong kami, kiranya kami ditolong. Kesungguhan hati kami dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, sampai mencapai hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Allah, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.